Kenapa ada anak perempuan di sini? Dia bisa melakukan pekerjaan ini? Jangan meremehkan orang, dia mahasiswa baru jurusan mesin dari Universitas Luojia, murid terbaik dari sekolah elit. Sekolah elit? Tidak mungkin. Bukankah dia sangat miskin? Bos kasihan padanya, itu sebabnya dia diminta bekerja paruh waktu selama liburan. Xiao Kui, ini gaji kamu bulan ini. Terima kasih, Bos. Hebat, akhirnya uang kuliahnya terkumpul. Sekolah impian, aku datang. Minggir, minggir. Tidak tahu kalau 3 tuan muda Jiang Hai akan datang? Siapa 3 tuan muda Jiang Hai? Kamu tidak tahu ini? Pelajaran pertama untuk mahasiswa baru Universitas Luojia. Benar-benar jangan memprovokasi 3 tuan muda Jiang Hai. Mereka adalah 3 putra keluarga paling berkuasa dan paling berpengaruh di seluruh Jiang Hai. Tuan muda dari keluarga seni bela diri kuno, Lei Yao, dana investasi pribadinya, mengendalikan sumber energi global, dalam semalam bisa membuat pasar berjangka, berubah total. Keluarga medis Shen Yichuan, generasi ke-6 dari Xinglin, memegang kendali atas laboratorium biologi top. 1 dosis obat baru dari keluarga Shen sudah cukup untuk menggerakkan triliunan modal di sektor medis Nasdaq. Yang terakhir bagaimana? Yang terakhir adalah orang yang paling misterius di antara mereka, dan juga yang paling tidak boleh diprovokasi, Tuan Muda Jiang Hai, Zhou Ye. Aku lupa membawa kartu identitasku. Kalau begitu cepat ambil, sebentar lagi lapor diri. Minggir. Menyingkirlah. Menyingkir, menyingkir. Ah. Hei, kau adalah wanita ke-23 yang menabrakku bulan ini. Aku tidak ingin berpacaran sekarang, dan aku juga tidak tertarik padamu. Pertama, aku bukan Hei. Namaku Jiang Xiaokui. Kedua, aku sama sekali tidak tertarik pada narsisi sepertimu, bahkan melihatmu saja sudah menjijikan. Ketiga, apa kau sudah gila bermain papan luncur di jalanan? Ambillah, jangan ganggu aku. Apa maksudmu? Merasa kurang? Kalau begitu sebutkan saja berapa maumu. Kau bahkan tidak bisa meminta maaf? Kau... Jangan sampai aku melihatmu lagi. Berani-beraninya seseorang menginjak kakiku? Hei, aku tahu. Aku akan membantumu dalam sehari mendapatkan semua informasi wanita itu. Kakak senior, kartu identitas. Ini adalah formulir informasi pribadimu. Wah, tampan sekali. Xiao Kui, 3 tuan muda Jiang Hai datang. Meng Meng? 3 tuan muda Jiang Hai yang kau maksud, itu mereka? Betul sekali, bukankah mereka sangat tampan? Sedang melihat apa? Tidak ada. Meng Meng, aku pergi dulu. Berhenti.
Siapa yang mengizinkanmu berpakaian seperti ini? Apa kau tidak tahu bahwa engkau memakai baju yang sama dengan putra Bukota? Maaf, Kak Ye. Ini barang tiruan. Aku tidak akan memakainya lagi. Aku tidak akan memakainya lagi. Tunggu dulu. Celananya sepertinya sama juga. Kau sengaja meniru Kak Ye ya? Lepaskan juga celanamu. Ampuni aku, Kak Yao. Aku hanya punya satu celana ini. Busi banyak orang di belakang. Perlu aku katakan untuk kedua kalinya. Lepas, lepas, lepas. Lepas, lepas, lepas. Lepas, lepas, lepas. Lepas, lepas, lepas. Lepas, lepas. Kalian tidak lelah mengganggu ya? Kau... Jiang Xiaokui dari kelas teknik mesin, kelas 101. Kak Ye, dia teman sekelasmu ya. Dia tidak mencari masalah. Senior, bajumu. Pergi sana. Siapa yang menyuruhmu ikut campur? Kak Yao, aku tidak bersekongkol dengannya. Hukum saja dia, jangan hukum aku. Bodoh. Kita pergi. Yezi, wanita itu, aku punya permainan yang menarik. Kampusnya indah sekali. Halo, aku suka kamu. Aku? Terima kasih ya. Hahaha. Teman sekelas, aku suka kamu. Omong kosong. Jiang Xiaokui. Aku suka kamu, haha. Pasti si Zoe itu yang melakukannya. Bajingan ini. Baik. Zoe. Dulu kamu yang menyuruh para cowok itu untuk menemuiku. Ini taruhan pertandingan kami. Yang kalah harus menyatakan cinta padamu. Kalian bertanding, kenapa menjadikanku taruhan? Karena aku tidak menyukaimu. Tuan muda, dulu aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku Apa bilang yang kau aku minta katakan? maaf padamu. Dulu aku tidak mengenalmu, jadi aku lancang. Aku hanya ingin sekolah dengan baik, tidak ingin mencari masalah. Ini hadiah permintaan maafku. Mohon terimalah. Wah, kalian semua menertawakan apa? Kalian semua akan kubuat menyesal. Lucu sekali. Sekarang forum sekolah penuh dengan video tuan muda yang dikerjai. Citra dinginnya hancur. Adik, ibuku menderita leukemia, membutuhkan biaya operasi yang besar. Bisakah kalian membantuku menyumbang? Penipu ini lagi. Tidak bisa menipu orang tua, datang saat awal semester untuk menipu mahasiswa baru yang polos. Ambillah ini. Aku juga punya orang sakit di rumah, sangat mengerti perasaanmu. Hanya barang murahan begini. Terima kasih, terima kasih. Kamu Apa ada batasan untuk menindas orang? dia penipu. Menurutku kaulah yang penipu. Menindas teman sekelas itu sangat menyenangkan, ya. Kau lihat bagaimana orang lain ketakutan hanya demi dirimu yang kesombonganmu menyedihkan. Kau benar-benar sampah yang tidak berguna, hina dan sampah masyarakat. Kau bodoh. Tunggu saja. Aku pasti akan mengusirmu dari sekolah cepat atau lambat. Ayo pergi. Yezi,
Aku membantumu mendapatkan jawaban ujian masuk sekolah. Tidak mau. Aku tidak akan ikut apapun. Tunggu. Jika rakyat biasa menyontek saat ujian, apakah mereka akan langsung dikeluarkan? Betul. Tulis jawabannya cepat. Oke. Chat. Oh, dengar-dengar bonus ujian masuk sekolah kali ini banyak sekali ya. 10 besar di angkatan dapat 20 juta rupiah. Juara 1 di angkatan bisa dapat 60 juta rupiah. Ujian dimulai, harap semuanya tenang. Acah. Semua benar. Ini jawaban ujian kali ini. 10 besar angkatan dapat 20 juta rupiah. Juara 1 angkatan dapat 60 juta rupiah. Ayahmu memang mengidap tumor, tapi untungnya jinak, cukup segera dioperasi agar sembuh total. Berapa biaya operasinya? 60 juta rupiah. Guru. Saya melaporkan dia menyontek. Dari mana kamu mendapatkan jawaban ini? Itu sengaja diberikan oleh Joye kepadaku. Apa yang kamu bicarakan? Sebelum ujian, kamu bilang ujian awal semester ini? Aduh, dengar-dengar. Hadiah ujian awal semester ini banyak sekali ya. 10 besar di tingkat angkatan mendapat 20 juta rupiah. Dan peringkat pertama bisa mendapat 60 juta rupiah. 60 juta rupiah bagi seorang pangeran tidak cukup bahkan untuk mengganjal gigi, kan? Lalu mengapa kamu menggunakan kata sifat banyak untuk menggambarkan 60 juta rupiah? Aku? Lagi pula, Akademi Luojia tidak pernah memberikan hadiah untuk ujian awal semester. Lalu mengapa kamu mengarang-arang begitu banyak? Hanya karena satu kalimat yang kuucapkan sembarangan, kamu bisa menyimpulkan bahwa jawaban ini dariku? Tentu saja tidak. Tapi di balik kertas ini, ada namamu. Guna mungkin? Jawaban ini kamu salin langsung. Dari buku kan? Tinta di buku bahkan belum kering, sampai namamu tercetak di baliknya. Tulis jawabannya cepat. Chat. Buna mungkin? Buku catatanku tidak ada namanya. Aku tidak bilang kamu pakai buku catatan. Bagian belakang ini tidak ada nama. Betul. Jejak tulisan di kertas ini agak samar. Aku menduga kamu menulisnya dengan menekan di atas buku catatan. Aku hanya mengarang satu kalimat. Tidak menyangka pangeran ini memiliki mental yang begitu buruk. Baru dipancing sedikit sudah ketahuan. Selamat kepada semua siswa yang telah berhasil menyelesaikan semua proses pendaftaran dan resmi menjadi mahasiswa baru Akademi Luojia. Semuanya, siapkan diri dulu. Pelajaran selanjutnya, kalian akan maju satu persatu untuk memperkenalkan diri. Lapor. Wah. Joye. Zoye. Keren sekali. Cepat masuk dan cari tempat duduk. Memang seperti itu. Sungguh. Minggir. Jiang Xiaokui, ayahmu mencarimu. Ayah, kenapa ayah datang? Terima kasih, Ayah. Aku sangat menyukainya. Ayah, aku tidak perlu. Simpan saja untuk dirimu sendiri.
Terima kasih, Ayah. Murid, naiklah, perkenalkan dirimu. Halo semuanya, namaku Jiang Xiaokui. Palet. Apa? Sesuatu yang jelek seperti ini, bukankah ini palet? Kampungan. Palet, bagaimana bisa ada orang memakai baju sejelek ini? Jelek sekali. Selera macam apa itu? Gaun ini memang agak... Bagaimana kalau kamu pulang dulu, ganti baju lalu kembali ke sini? Tidak, ini adalah yang. Ini dibelikan oleh ayahku. Estetika, cacat, benar, cacat. Hanya orang yang indera panca inderanya rusak yang akan memilih pakaian seperti ini. Kenapa dia menangis? Wah, si Palet. Kok hari ini pakai baju polos begitu? Sekarang pelajaran dimulai, silakan buka buku kalian halaman 3. Ada apa? Sekarang jam pelajaran. Pak guru saya. Kamu tidak perlu bicara lagi. Keluar dan berdiri sebagai hukuman. Jiang Xiaokui, ayahmu mencarimu. Ayahku? Bukankah dia sudah pulang? Aduh, cepatlah, dia sudah menunggumu. Ayo. Hah? Aduh. Hei, buka pintunya. Wah, benar-benar jadi palet. Siapa yang menyuruh kalian menindas teman? Aku. Tuan muda-muda, bukankah kamu membencinya? Aku hanya ingin membalaskan dendamu. Siapa yang kubenci? Kalian tidak perlu ikut campur. Joye mau cari ide usil apa lagi? Trik jahil baru lagi? Aku bukan dia yang menyuruhku datang. Alkohol bisa melarutkan komponen minyak pada cat. Dulu, waktu aku melukis, kalau kena, aku selalu menanganinya seperti ini. Benar-benar efektif? Nanti gunakan ini untuk mencuci 2 kali, lalu bilas dengan air bersih dan sabun gliserin sekali lagi, agar kulitmu tidak iritasi. Sisanya, kuserahkan padamu untuk menanganinya. Chen Yichuan. Xiaokui, aku sudah mencari tahu, Chen Yichuan adalah ketua klub musik. Chen Yichuan tidak ada? Dia ada urusan dan pulang duluan. Kau ingin bergabung dengan klub musik? Iya. Bisa, tapi kami punya aturan. Bagi anggota baru yang ingin masuk, harus melewati peninjauan daftar lagu oleh anggota senior.
Hanya yang selera musiknya cukup bagus yang bisa diterima. Astaga. Daftar lagu ini seperti dari radio nenek buyutmu, ya. Selera begini, bahkan lewat layar pun aku bisa mencium aroma tanahnya. Yezi, lihatlah. Menurutku masih lumayan. Hah? Tak seburuk itu kan? Kalau engkau terus bicara, dia bakal nangis lagi. Uhuk. Tapi, anggota klub musik kami sekarang sudah penuh. Kalau engkau tetap mau masuk, kau harus bertanggung jawab atas peralatan, berjaga setiap malam, dan mengunci pintu. Kau mau? Bu. Gila, Yezi. Benar-benar ada yang cari perkara. Sekarang kau bisa memberi pelajaran padanya. Joye, saya akan mengunci pintu. Bangun cepat. Aku tidak akan pergi. Aku mau di sini saja. Waktu akses asrama akan segera berakhir. Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak bisa kembali. Bagus dong. Bersamaku di sini. Aku tidak akan pergi. Melanggar peraturan sekolah akan membatalkan kualifikasi penilaian yang bagus. Bonus siswa teladan bisa hilang loh. Zoe, kamu sudah kelewatan. Astaga, kamu serius. Kamu pikir aku orang yang mudah diremehkan, ya? Jiang Xiaokui, aku belum selesai denganmu. Brengsek, aku akan melawanmu. Lehermu terluka? Tidak. Tapi kamu sudah begitu seharian. Mobil Pak Kepala Sekolah. Cie. Orang tua ini bersekongkol dengan ibuku, menipuku ke sekolah bobrok ini, berinya pelajaran, ayo copot roda mobilnya. Berhenti. Kalian melakukan ini akan mencelakakan orang. Kalian tahu tidak? Mengganggu sekali. Pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku. Kamu sedang mencopot ban mobilku. Bukan, aku. Bagaimana sekolah kita bisa punya murid seberani kamu ini? Ayo, ikut aku ke kantor tata usaha, ambil surat pengeluaran. Kalian berhak apa membuang barang-barangku? Bukankah kamu sudah dikeluarkan dari sekolah? Buat apa menyimpan barang rongsokan ini? Wah, sekolah kita akhirnya bisa kembali menjadi sekolah bangsa elit. Tidak perlu lagi terkontaminasi oleh orang rendahan yang mengotori udara. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Saya sudah menjelaskan kepada kepala sekolah, roda itu saya yang copot. Saya juga sudah meminta maaf kepadanya. Kamu tidak perlu dipecat. Siapa yang melemparnya? Sudah setengah jam nonton kok belum pergi? Kenapa? Merasa bersalah?
Apa yang harus saya sesali? Saya cuma mau melihat keributan. Cuaca sangat panas. Cepat pergi, cepat pergi. Hei, Halo? Jangan lari lagi, sekolah tidak akan memecatmu. Cuaca sangat panas, cepat pulang. Saya bilang jangan lari lagi. Dengar tidak? Saya hitung sampai 3, cepat berhenti sekarang. 1, 2. Saya bilang padamu jangan lari lagi. Minumlah air ini. Terima kasih. Kamu membantu saya lagi kali ini. Waktu itu juga begitu. Saya belum sempat berterima kasih padamu. Kalau kamu ingin berterima kasih padaku, bagaimana kalau hari Sabtu kamu menemaniku pergi ke pesta dansa ulang tahun sekolah? Boleh. Tapi, saya tidak punya gaun pesta dansa. Tang 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 tang. Cantik sekali. Jika tidak keberatan, pakai saja gaun ini. Baik. Kalau begitu, bolehkah saya mengundangmu menjadi pasangan dansaku? Tentu saja. Kalau begitu sudah disepakati ya. Saya pergi dulu. Semua barang sudah diberikan padanya. Siapa ini? Kesalahpahaman seperti awan gelap, sementara menutupi matahari, tetapi cahaya matahari tidak akan meredup. Setelah badai pasti ada pelangi. Percayalah padamu, pasti ada keberanian untuk keluar dari kegelapan. Seorang asing yang diam-diam memperhatikanku. Jiang Xiaokui, kamu tidak akan menyerah begitu saja. Xiaokui, bukankah kamu demam? Kenapa masih belajar di sini? Aku sudah jauh lebih baik. Tapi dahimu masih sangat panas. Nanti juga demamnya turun. Dulu aku selalu melewati masa-masa sulit seperti ini. Tidak apa-apa. Maaf teman, aku akan duduk di sini pada pelajaran ini. Apa yang kamu lakukan? Minumlah obatnya. Aku tidak mau minum. Jika kamu tidak minum, bagaimana kalau menulari semua orang? Kalau begitu, jauhi aku. Kamu mau minum atau tidak? Aku tidak mau minum. Jika kamu tidak minum, aku akan... Saya minum? Saya minum saja? Apa masih belum cukup? Bisakah kamu minum air dengan cara yang lebih wajar? Apa-apaan sih? Dasar orang gila. Kabarnya pesta dansa kali ini, Xiaokui juga akan datang. Bisakah dia masuk pesta dansa kampus tanpa gaun malam? Tidak bisa masuk. Dia bahkan tidak mampu membeli gaun malam. Apa susahnya itu? Datang dan bawa piring sebagai pelayan, bukan dia bisa menyelinap masuk. Wah. Mencari Xiaokui? Tidak. Untuk apa aku mencari wanita bodoh itu? Xiaokui, kamu sangat cantik malam ini. Aku sudah janji dengan Shen Yichuan. Di mana dia? Oh, perut Shen Yichuan tidak enak. Dia pergi ke toilet. Bagaimana kalau kamu berdansa dengan Zoe? Melihat pakaian yang kamu kenakan hari ini, cukup bagus. Jika kamu mengundangku, aku bisa dengan terpaksa menyetujuinya. Sih. Aduh,
Kamu si miskin, dapat dari mana? Gaun haute couture semahal ini? Pasti mencuri pakaian merek ini. Aku saja tidak rela membelinya. Ini hadiah dari orang lain. Hadiah untukmu. Oh, hadiah untukmu, tapi label harganya masih ada. Kamu pasti sedang mencoba membodohi kami, ya? Pasti kamu yang mencurinya. Baju pencuri ini, tanggalkan darinya. Kalian berani coba sentuh saja? Kalian sedang apa? Tuan muda, perempuan jahat ini tidak hanya mencuri gaun dan menyusup ke pesta, tapi barusan juga ingin menyerang kamu. Minta maaf? Dengar tidak, dia menyuruhmu minta maaf. Aku menyuruhmu yang minta maaf. Siapa yang mengizinkanmu memanggilnya perempuan jahat? Tuan muda, dia ini pencuri. Siapa bilang dia pencuri? Gaun ini kuberikan padanya. Apa? Tuan muda ternyata memberikan gaun padanya. Ada masalah? Tidak, tidak. Tidak. Kalau tidak ada, pergi sana. Bagaimana bisa gaun ini kau yang memberikan? Bagaimana? Apakah gaun ini jauh lebih bagus daripada gaun jelekmu itu? Siapa yang menginginkan gaunmu? Aku sama sekali tidak menginginkan. Apapun yang sudah dikotori oleh tanganmu. Apapun. Baiklah, kalau begitu lepaskan sekarang juga dan kembalikan padaku. Akan kulepaskan? Kau kurang ajar. Kau sendiri yang bodoh. Coba katakan sekali lagi. Hei, 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 hei. Kalian berdua bertengkar lagi. Jangan hiraukan dia. Siapa yang mau menghiraukannya? Kenapa kau pergi begitu lama? Bukankah kita sudah sepakat untuk berdansa bersama? Maaf ya, Xiaokui. Begini saja, besok aku akan mengajarimu bermain piano, hanya kita berdua. Baik. Shen Yichuan, kau tidak mungkin menyukai Jiang Xiaokui, kan? Apa yang kau pikirkan? Kau tahu siapa yang kusukai? Oh, benar juga. Kau menyukai Xiahe? Pasti tidak akan tertarik pada gadis kampungan Jiang Xiaokui ini. Xiahe, Kak Xiahe bukan hari ini pulang ke negara asalnya dengan pesawat, kamu tidak menjemputnya. Kapan dia bilang? Kemarin, kalau begitu. Selesai sudah, aku harus ke bandara. Zhouye, tolong bilang pada Xiaokui, malam ini aku tidak bisa ke ruang musik. Kenapa dia belum datang? Ada orang di dalam? Sudah dikunci, tidak ada orang di dalamnya. Iya, sudah sangat larut. Dia seharusnya sudah pulang, kan? Jiang Xiaokui, kamu kemana tadi malam? Guru, kemarin saya tidak sengaja ketiduran di ruang musik, lalu terkunci di dalamnya. Siang ini baru bisa keluar setelah ada yang membukakan. Ini bukan pertama kalinya kamu bolos. Awalnya, siswa dengan latar belakang sepertimu sama sekali tidak bisa masuk Akademi Luojia. Tetapi tahun ini pihak sekolah melakukan reformasi dan menerima beberapa anak dari kalangan biasa. Kamu sebagai salah satu yang memiliki nilai akademik terbaik di antara mereka, saya awalnya berharap kamu bisa menjadi teladan. Tidak disangka kamu begitu bejat. Bukan begitu, saya benar-benar terkunci di dalam. Kunci ruang musik ada di luar ruangan, saya tidak bisa membukanya dari dalam. Bolos, terlambat, dan masih berbohong. Kamu benar-benar sangat mengecewakan. Tidak heran siswa lain di kelas tidak menyukaimu. Membiarkanmu masuk sekolah, benar-benar keputusan yang salah. Kamu tunggu saja hukuman disiplin. Guru, saya bisa menjelaskan masalah ini. Memilih sekolah yang mengutamakan kekayaan dan merendahkan kemiskinan, serta menindas yang lemah seperti ini, memang merupakan keputusan yang salah. Kamu tidak perlu memberikan saya hukuman disiplin. Saya akan mengundurkan diri sendiri. Dia benar-benar akan pergi. Kenapa kemari? Tidak perlu sekolah? Hari ini tidak ada kelas, aku kesini untuk membantumu.
ayahnya tuli dan bisu. Selera buruk itu juga cacat, hanya orang yang memiliki kekurangan indera yang akan memilih pakaian seperti ini. Aduh, sepatu saya sudah jadi belum? Anda belum membayar. Bukankah yang lalu sudah dibayar? Ayahku bilang belum, lagi pula, utang yang kamu buat waktu itu juga belum dibayar. Dia orang cacat, otaknya juga tidak beres. Bagaimana dia bisa ingat saya sudah bayar atau belum? Minggir. Sialan kau. Ayah. Siapa yang berani memukulku? Tuan muda. Bayar utangmu. Minggir. Aku antar ke rumah sakit, Ayah. Aku akan mengantar kalian. Aku membawa mobil. Ayo. Dokter bilang ayahku tidak apa-apa. Terima kasih sudah membantu kami. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, terima satu syarat dariku. Apa? Jangan keluar dari sekolah. Xiaokui, maaf ya. Tadi malam ada urusan jadi tidak bisa ke ruang musik. Zoe mencarimu. Ternyata lampu ruang musik sudah mati. Dia kira tidak ada orang. Jadi kamu disalahpahami oleh pembimbing. Kamu benar-benar mau keluar dari sekolah? Tidak perlu, masalah kecil saja. Tapi, aku sudah menyerahkan surat pengajuan keluar dari sekolah kepada kepala sekolah. Yang kamu maksud ini? Kamu. Menurutmu, apakah Jiang Xiaokui menyukaiku? Bagaimana kamu bisa menarik kesimpulan itu? Jelas sekali. Aku tidak mengizinkannya putus sekolah. Dia langsung kembali. Begitu patuh, bukankah itu berarti dia punya perasaan padaku? Lagi pula, dia akhir-akhir ini selalu mengejarku untuk memberiku les tambahan. Bukankah ini hanya mencari alasan untuk dekat denganku? Dia sudah bilang, itu karena membalas kebaikanmu menyelamatkan ayahnya. Apa kamu sudah selesai menulis esai bahasa Inggrismu? Sudah selesai. In the galaxy of my heart, you are the brightest star. Your smile is a sunbeam, melting every scar with you. Time stands still, love goes far. I love you. Puisi ini bukan untukku, kan? Bukankah ini hari ibu? Aku menuliskannya untuk ibuku. Xiaokui, kamu masih mengerjakan tugas kelas keramikmu? Tugas kelas keramikku sudah kukumpulkan. Ini tanah liat tambahan yang kupinta dari guru. Aku berencana membuat cangkir untuk seseorang. Jangan-jangan ini untuk orang yang kamu sukai? Satu cangkir seumur hidup. Cangkir yang kusukai sebaiknya berbentuk bulat. Bagian atas lebih sempit, bawahnya lebar. Warna polos, sebaiknya dilengkapi dengan tutupnya juga. Apa yang kamu suka, tidak perlu memberitahuku. Wanita itu memang berkata tidak, tapi hatinya berkata ya. Lihat ini. Jiang Xiaokui datang untuk menyatakan cintanya padaku. Bisakah kau berikan ini pada Shen Yichuan? Wah, cangkir yang sangat indah. Apa yang kau lakukan? Kau menyukainya? Kau ini mengganggu sekali ya. Joye, kau belum cukup berulah.
Shen Yichuan ini sepertinya tidak menyukainya. Aku juga tidak ingin berkonflik dengan teman. Aku berencana menyatakan perasaanku pada Jiang Xiaokui. Dasar Joye menyebalkan. Kalian sedang apa? Lepaskan aku, ini penculikan. Yang ini, aku tidak mau. Lumayan. Gayamu yang kampungan itu. Ternyata cukup cantik. Joye, kau yang menyuruhnya membawaku kemari? Betul. Ini adalah ruang rias di rumah. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Memberimu kesempatan untuk menjadi pacarku. Bagaimana? Tidak begitu bagus. Cepat lepaskan aku. Kau berjanji padaku. Aku akan memberimu 200 juta rupiah setiap bulan, ditambah 1 kartu hitam dengan batas tak terbatas. Diantar jemput setiap hari dengan mobil khusus, dijamin 100 kali lipat lebih baik daripada hidupmu yang sekarang. Aku tidak butuh. Aku bukan tipe orang yang bisa kau beli dengan uang. Aku tidak suka padamu. Kau menolakku. Kau gila. Aku ini pria paling sempurna di dunia ini. Sempurna. Jika orang sepertimu melakukan tes psikologi, pasti akan mendapatkan kepribadian yang paling dibenci seumur hidupku. Bahkan 800 kehidupan sekalipun tidak akan menyukai. Si bodoh yang sombong seperti ini. Kau... Jangan ikuti aku. Menurut statistik, di antara 16 tipe kepribadian MBTI, kepribadian yang paling dibenci adalah INTJ. Aku bukan INTJ. Aku bukan kepribadian yang paling dibenci. Si bodoh Jiang Xiaokui itu... Apakah kau kepribadian yang paling dibenci? Itu tidak penting. Yang penting apakah Xiaokui membencimu? Astaga. Apa di buku ada disebutkan? Wanita pemarah, suka pria seperti apa? Hei, sudah aku bilang wanita yang dominan dan keras kepala, paling suka pria yang lembut dan pengertian. Saranku padamu, seringlah memakai pakaian yang imut dan ramah, dan selalu tersenyum. Imut. Ramah. Reuni kelas? Kenapa di hotel semewah ini? Jiang Xiaokui, kau benar-benar tertipu dan datang ke sini. Beginilah penampilan yang seharusnya. Jangan kira terakhir kali kau memakai gaun desainer kelas atas, lalu menganggap dirimu sosialita. Kali ini biar kau tahu betul di mana seharusnya tempatmu. Orang miskin seperti kau, selamanya hanya pantas di pesta. Menjadi pelayan yang menyajikan makanan untuk kami. Jangan pergi. 3 tuan muda Jiang Hai akan segera tiba. Biar mereka sekalian melihat seorang gadis desa yang mengenakan kaos dan celana jeans di pesta. Mewah kelas atas. Apanya yang gadis desa? Jelas sekali sangat istimewa. Kakak Xiahe, Anda sudah kembali ke tanah air? Saya baru kemarin selesai membaca karya Anda. Tidak menyangka hari ini saya bertemu dengan seorang jenius muda di dunia mode. Saya juga tidak menyangka saya memiliki penggemar yang suka mengejek orang lain seperti Anda. Nona, saya sangat menghargai selera mode Anda. Kalau mau tertawa, tertawa saja langsung. Tidak perlu menyindir. Tidak, saya tulus. Dalam acara di mana semua orang mengenakan pakaian mewah dan gaun pesta, hanya Anda yang mengenakan pakaian sederhana, kembali ke fitrahnya. Inilah esensi sejati dari mode. Ini disebut mode oleh saya. Lalu bagaimana dengan mereka? Terlalu berlebihan, sedikit norak. Tolong usir mereka agar tidak mengotori tempat ini.
Xiao Kui, kamu benar-benar luar biasa. Kakak Xiahe jarang memuji selera orang. Ternyata kamu Xiao Kui. Shen Yichuan dan Zhou Ye, mereka pernah menyebutmu kepadaku. Kamu memang sangat istimewa. Shen Yichuan mana? Oh, dia. Katanya dia akan datang nanti. Shen Yichuan tidak ada. Kalau begitu Lei Yao, temani aku berdansa. Saya, Ya, Xiahi, Xiahi adalah teman masa kecil Shen Yichuan dan juga pujaan hatinya. pantas saja Xiahi begitu luar biasa. Aku belum pernah melihat Xiahi yang begitu penuh kasih dan lembut. Dia benar-benar pasangan yang serasi dengan Shen Yichuan. Kamu mau apa? Bagaimana? Bunyi sekali kan? Sangat ramah. Zhou Ye, kamu demam? Kamu tidak suka? Kenapa kamu susah sekali dibujuk? Selanjutnya adalah dansa terakhir di acara kumpul-kumpul ini. Kali ini kita akan menggunakan sistem undian untuk menentukan pasangan dansa masing-masing. Ayo. Aku tidak mau. Aku sama sekali tidak mau berdansa dengan seekor babi. Berdansa denganku adalah kehormatanmu. Apa kamu tahu berapa banyak gadis di luar sana yang ingin berdansa dengan tuan muda ini? Kalau begitu, cari saja mereka. Aku dicium babi. Lihat apa? Dia yang memulai. Reaksimu heboh sekali? Apa itu ciuman pertamamu? Benar juga, ciuman pertamamu denganku, ya. Zhou Ye, apa kau tahu? Kau benar-benar menyebalkan. Kalau bisa, aku berharap seumur hidupku tidak akan pernah melihatmu lagi. Harus semarah itu? Begini saja, aku akan melompat sekarang dan menghilang dari hadapanmu, oke? Lagi pula aku tidak bisa berenang dan kau tidak perlu menyelamatkanku. Berpura-pura saja. Zhou Ye. Zhou Ye? Zhou Ye? Zhou Ye? Zhou Ye, cepat bangun. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Apa aku harus memberikan napas buatan? Sudahlah. Menyelamatkan orang lebih penting. Brengsek, kau berani menipuku. Sekarang kemarahanmu sudah reda, kan? Bodoh. Kenapa kau tidak tenggelam saja? Baiklah, jangan marah lagi. Buri kita mainkan sebuah permainan. wajah kalian berdua memerah seperti tomat. Kita main truth or dare saja. Setiap orang ambil satu kartu. Zhou Ye kalah. Truth. Berapa umurmu saat pertama kali? Aku. Busi. Busi. Zhou Ye itu perawan. Lucu sekali, ya. Zhou Ye ternyata masih perawan. Kenapa? Bagaimana bisa berhubungan dengan orang yang tidak disukai? Kalian ini orang yang seenaknya saja. Oke, giliran selanjutnya. Aduh, Shen Yichuan kalah. Kakak Xiahe, kau saja yang bertanya.
Xiao Shen, gadis seperti apa yang kau suka? Katakan saja, aku akan mencarikan pacar untukmu. Kakak Xiahe, kau tahu kan, Shen Yichuan tidak berpacaran itu karena... Mereka berdua adalah teman modelku. Mereka semua orangnya baik. Apa yang ingin kau katakan? Aku hanya bercanda. Kalau kau tidak mau pacaran, ya sudah. Lagi pula, aku akan selalu menemanimu. Silakan minum birnya. Terima kasih. Seorang ilmuwan pernah berkata, gelembung dalam bir itu adalah karbon dioksida yang melarikan diri. Seperti rahasia yang tak tertahankan, yang bergejolak naik. Tapi menurutku, gelembung pada akhirnya akan berubah menjadi air yang lembut. Seperti kesedihan yang meluap-luap pada akhirnya akan ditenangkan oleh waktu. Ilmuwan mana yang berkata begitu? Bermarga Jiang, bernama Xiao Kui. Hei, kalian sudah kembali. Tadi kakak Xiahe kalah, memilih kejujuran. Siapa di antara kalian yang mau bertanya? Karena tidak ada yang bertanya, kalau begitu aku akan mengungkapkannya sendiri. Sebenarnya, kedatanganku kembali ke negara ini kali ini adalah untuk mengurus prosedur imigrasi. Minggu depan, aku akan pergi ke Swiss bersama keluargaku. Bukankah kamu baru saja kembali? Kalau begitu, setelah kamu berimigrasi, apakah kamu masih akan kembali ke negara ini? Sepertinya tidak. Jadi kali ini bisa dibilang perpisahan terakhir bersamamu sekalian. Kakak Xiahe, apakah kamu tidak menyukai Shen Yichuan? Bagaimana dengannya kalau kamu pergi? Xiao Kui, hidup ini tidak hanya tentang cinta. Lagi pula, Xiao Shen tidak harus denganku, dia bersikap sangat baik kepada semua gadis di sekitarnya. Hubungannya sangat baik, bukankah kamu juga sangat menyukainya? Aku dan dia hanyalah teman biasa. Aku bisa melihatnya. Dia hanya punya kamu di hatinya. Shen Yichuan, cepat katakan kamu hanya ingin bersamanya. Kamu hanya menyukainya. Cepat katakan, kalau tidak bicara, tidak akan ada kesempatan lagi. Urusanku, bukan urusanmu. Semoga perjalananmu lancar. Kali ini, aku tidak akan mengantarmu. Hei. Shen Yichuan, kenapa kamu tidak berbicara baik-baik dengan kakak Xiahe dan menjelaskan semuanya? Daripada berakhir dengan kehancuran, lebih baik berhenti pada saat yang paling indah dan menyimpannya selamanya di hati. Joye, aku mau bertanya padamu. Apa? Menurutmu, jika ingin menjaga cinta tetap dalam wujud terindahnya, apakah kita harus berpisah saat perasaan sedang memuncak? Agar cinta selamanya tersimpan di hati, sama seperti pasangan yang saling mencintai, tapi tidak bisa bersama. Omong kosong apa ini? Ini bukan perpisahan hidup dan mati. Kenapa harus berpisah? Jika tidak ingin berpisah, ya jangan berpisah. Ingin bersama, berjuang saja tidak cukupkah? Tapi kalau menyukai seseorang, bukankah seharusnya melepaskan untuk kebaikan orang lain? Kenapa harus melepaskan? Kalau menyerah, lalu meninggal besok, bukankah itu akan menjadi penyesalan seumur hidup? Tidak menyangka otak sesederhana ini ternyata bisa mengucapkan kata-kata yang begitu filosofis. Shen Yichuan masih tidak mengangkat telepon. Aku sudah mengiriminya banyak pesan, tapi tidak ada yang dibalasnya. Aku harus pergi. Busi ada waktu? Tidak mau menunggu sebentar lagi? Tidak perlu. Kenapa kamu baru datang sekarang? Kakak Xiahe sudah naik pesawat. Jika kamu benar-benar menyukainya, maka bersikaplah lebih proaktif. Apa kamu mau membiarkan perempuan terus menunggumu? Saya sudah membeli tiket pesawat penerbangan berikutnya. Kamu akhirnya sadar juga.
mengejar cinta sampai jauh, kamu hebat sekali. Xiao Kui, saya senang bisa bertemu denganmu. Nanti jaga diri baik-baik ya. Bro, jaga diri. Saya pergi dulu. Xiao Kui, ayo kita pergi berkencan. Apa kamu bercanda? Aku menunggumu 5 jam, dari pagi sampai siang. Aku kan tidak setuju untuk berkencan denganmu. Jika kamu tidak bisa menungguku, pulang saja sendiri. Aku menunggumu selama ini, dan kamu bicara begitu padaku? Baiklah, aku traktir makan. Kamu yakin mau makan di sini? Di ponselku hanya ada 200.000 rupiah. Bukan kamu yang perlu bayar. Kenapa? Meremehkan orang ya? Jika aku bilang aku yang traktir, ya aku yang traktir. Uangmu segitu, tidak cukup bahkan untuk membayar tip di sini. Bagaimana bisa kamu mentraktir? Ke tempat lain saja tidak bisa. Aku yang traktir, tentu saja aku yang memutuskan mau makan di mana. 200.000 rupiah, dimanapun makannya tidak beda kan? Tidak bisa makan apa-apa. Apa kamu harus memberitahukan berapa uangku pada semua orang? Nanti mereka semua akan menertawakanku. Siapa yang berani menertawakanku? Tuan muda. Lihat, yang mau menertawakanku sudah datang. Pergi sana. Baik. Hei, kamu mau pergi kemana? Bukan urusanmu. Jangan ikuti aku. Aku benar-benar gila, baru saja datang mencarimu. Kamu tahu jalan tidak? Ini bukan arah kembali ke sekolah. Aduh. Aduh. Bodoh sekali. Naiklah, aku akan menggendongmu. Cepatlah. Ini diantah berantah, ponsel juga mati. Joye, kamu. Bagaimana kalau kamu turunkan aku dulu? Kamu cari mobil, aku akan menunggumu di sini. Tidak bisa. Aku tidak tenang meninggalkanmu sendirian di sini. Bertahanlah sebentar lagi. Kita akan segera keluar. Sebenarnya dia tidak seburuk itu. Ada orang. Kakek. Di sini ada obat untuk memar atau terkilir tidak? Kakinya terkilir. Sampai bengkak seperti kaki babi. Kalau begitu, kamu datang di tempat yang tepat. Di sini, aku menyimpan banyak obat. Kemarilah. Aku. Sendiri saja bisa. Yezi, dia sepertinya tidak menyukaimu, ya? Sungguh tidak berperasaan. Padahal kemarin aku menggendongnya sepanjang jalan. Xiao Kui, Busi ingat kami terakhir kali kita bertemu di rumah Zhou. Ingat, kamu dan tuan muda mereka punya hubungan yang sangat baik. Sungguh iri. Mulai sekarang kita juga berteman. Ayo bermain bersama. Oh, iya. Sabtu depan bar kakakku buka. Ayo kita pergi bersenang-senang. Teman-teman kasih ya, he. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Mencari lebih banyak teman juga bukan hal yang buruk. Baik, tentu saja. Ayo. Kita minum 1 gelas dulu. Ayo, 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 ayo. Ayolah, ayolah. Habiskan. Minum lagi 1 gelas. Kenapa kemampuan minummu sangat bagus? Ini bahkan belum mabuk. Ayo, kita minum 1 gelas bersama. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Aku tidak minum lagi. Bu kemana?
Chen Yichuan. Chen Yichuan. Chen Yichuan, Nona, ada yang bisa saya bantu? maaf, saya salah orang. Ini di mana? Tidak mungkin sesuatu terjadi tadi malam, kan? Itu kamu? Tadi malam kamu yang membawaku ke hotel? Betul. Tadi malam kita... Ah, jangan katakan lagi. Jangan katakan lagi. Dasar berandal mengambil keuntungan dari orang lain saat mabuk. Saya mengambil keuntungan apa darimu? Biaya kamar tadi malam saya yang bayar. Ini kwitansinya. Cepat bayar uangnya pada. Kamu membawaku ke kamar hotel dan masih ingin aku membayar biaya kamarnya? Tunggu. Jadi kemarin kita tidak ada yang terjadi? Betul. Saya juga tidak suka tahu, Ge. Tadi malam kamu muntah di suruh badan. Saya panggil pelayan wanita untuk membantumu ganti baju dan membersihkan semuanya. Syukurlah, syukurlah. Tidak ada yang terjadi. Jiang Xiaokui. Siapa dia? Dia hanya orang asing, tidak penting. Sebenarnya ada hubungan apa kamu dengannya? Kamu sangat menjengkelkan. Tidak ada apa-apa kok. Tidak disangka, Jiang Xiaokui ternyata perempuan yang begitu tidak tahu malu. Tuan muda, kamu jangan sampai tertipu oleh Jiang Xiaokui. Lihat saja betapa mesranya dia dengan pria lain. Dia itu hanya suka mempermainkan laki-laki. Bukankah kamu bilang kamu tidak punya hubungan apa-apa dengan pria itu? Aku sungguh tidak melakukan apa-apa. Zoe, kamu harus percaya padaku. Meskipun orang lain tidak percaya padaku, kamu harus percaya padaku. Sepedaku, kalian mau apa? Hancurkan. 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 Ayo, semuanya beri pelajaran yang baik pada perempuan jahat yang telah mempermainkan perasaan tuan muda ini. Hancurkan. Hentikan. Mereka tidak percaya padamu, aku percaya padamu. Apa bukumu terbalik? Uhuk, itu. Kemarilah dan duduk. Apa yang ingin kamu lakukan? Mengobati? Sakit sekali. Tahan sebentar. ST. Sakit sekali. Bisakah kamu lebih lembut sedikit? Kalau aku sampai berbekas, kamu yang tanggung jawab ya. Aku akan tanggung jawab. Itu... Kamu dan pria asing itu tidak terjadi apa-apa kan? Tentu saja tidak. Bodoh, kenapa kamu bertanya seperti itu? Kamu cemburu ya? Benar. Apa? Aku cemburu karena aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Aneh. Kenapa aku tidak ingin mendorongnya pergi? Kalau ada yang membela memang hebat ya. Aku diusir dari sekolah, kamu senang? Ya, aku cukup senang.
Wajah kalian berdua, kenapa merah seperti tomat lagi? Kalian berdua tidak mungkin lagi. Betul. Kami sudah... Joye, diam. Oh, itu. Bulan ini ada acara pertemuan dengan klub sebelah. Kamu masih mau ikut tidak? Kalau acara pertemuan, aku tidak akan ikut. Aku sudah punya pacar. Shen Yichuan. Astaga, kenapa kamu kembali secepat ini? Aku merindukan kalian, jadi aku kembali untuk melihat kalian. Selamat datang kembali. Hei, kamu mau makan apa? Hari ini kamu yang pesan. Selama aku tidak ada, kalian berdua, ada kemajuan apa? Ada kok. Tidak ada apa-apa. Hei, apa maksudmu? Jangan terlalu dekat denganku. Nona, apa Anda tertarik untuk minum bersama? Tentu saja. Aku paling suka cowok sepertimu. Shen Yichuan, apa yang kamu lakukan? Ada apa denganmu? Apa kamu sedang tidak senang? Saat itu, aku dan Xiahe di Swiss pernah tinggal bersama untuk sementara waktu. Awalnya juga sangat bahagia. Tapi setelah dia kuliah, kami jadi jarang bertemu. Dia setiap hari kuliah dan magang, setiap hari sangat sibuk. Sedangkan aku karena merasa asing di tempat baru, hanya bisa melamun di rumah sendirian. Xiao Kui, apa kamu masih ingat kata-kata yang kamu ucapkan saat pertama kali bertemu Joye? Kamu memarahinya kan? Si narsis itu? Dulu saat kami di Jianghai, selalu merasa bisa melakukan segalanya. Tapi saat tiba di lingkungan yang asing, aku jadi seperti orang tidak berguna, tidak bisa melakukan apa-apa. Menurutmu, apa aku ini sangat tidak berguna? Bukan begitu. Kamu orang yang baik. Sebenarnya, aku selalu menyukaimu. Kenapa orang yang kucintai bukan kamu? Shen Yichuan, kau tahu aku menyukainya. Joye, dengarkan penjelasanku. Apa yang perlu dijelaskan? Aku tulus padamu. Dan kau membalasnya seperti ini padaku. Maafkan aku. Jangan sentuh aku. Busalah sebelumnya. Anggap saja tidak pernah terjadi. Mulai sekarang kalian berdua, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Lei Yao, apa kau melihat Zoe? Kenapa engkau mencarinya sekarang? Jangankan kau, Shen Yichuan pun dia tidak mau bertemu. Mereka sudah putus hubungan. Kau si gadis kecil ini lumayan hebat ya. Berhasil mempermainkan tuan muda kita dengan sangat hebat. Mfah. Tidak usah pedulikan mereka. Ayo kita berkencan. Oke. Jiang Xiaokui, jangan memikirkan Zhou Ye lagi. Hari ini adalah kencan pertamamu dengan Shen Yichuan. Maaf. Jika itu Zhou Ye, dia pasti menyadari bahwa aku tidak ada.
Canggung sekali. Shen, Biarkan aku bersandar sebentar. Shen Yichuan, berani tidak bersikap seperti pria sejati dan bertanding denganku? Siapapun yang kalah, tinggalkan Akademi Luojia. Baiklah, kalau begitu mari bermain basket. Kau serius? Basket bukan keahlianmu. Jika kau melawannya, kau pasti kalah. Tidak apa-apa. Jika aku kalah, aku akan meninggalkan sekolah atas kemauanku sendiri. tidak bisa. Jika ingin bertanding, mari bertanding bersama. Aku dan Shen Yichuan melawan Au dan Lei Yao. Jika kami kalah, kami akan pergi bersama. Karena engkau ingin bersamanya, pergi dari sekolah, kalau begitu, aku akan mengabulkannya. Besok sore 2 lawan 2, pertandingan basket. Siapapun yang kalah, keluar dari sekolah. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Kami hari ini sudah berlatih sangat keras. Meskipun tembakan Shen Yichuan tidak terlalu akurat, dan dribblku juga tidak terlalu stabil, tapi kami masih punya peluang besar untuk menang. Jangan kau kira, besok akan dengan mudahnya mengalahkan kami. Kenapa engkau tidak bicara? Jangan kau kira dengan wajah seperti itu, aku akan takut padamu. Cukup katakan kau mencintaiku. Aku akan membatalkan pertandingan besok. Joye, maafkan aku. Jangan menyukaiku lagi. Aku tidak pantas. Sudah setengah jam, kenapa Joye belum datang? Entahlah, dia tidak mengangkat telepon sebanyak ini. Tidak mengangkat satupun. Dia bilang dia akan menyerah dari pertandingan. Dia mengakui kekalahan di pertandingan ini. Dia akan putus sekolah dan pergi ke Australia. Kapan dia pergi ke bandara? Dia sudah di bandara sekarang. Lei Yao, bisakah kau mengirimkan WeChat-nya kepadaku? Hah. Bukankah kau sudah menambahkannya? Siapa? Ini? Orang asing yang diam-diam memperhatikanmu? Ternyata dia. Aku harus pergi ke bandara. Halo, Apakah kamu benar-benar akan pergi? Betul. Aku penghalang besar ini sudah pergi. Kamu bisa dengan Jiang Xiaokui berkencan dengan baik. meskipun kamu harus pergi, tidak perlu secepat ini kan? Tidak bisa tidak. Di Australia banyak wanita pirang menungguku. Semuanya memiliki tubuh yang sangat bagus. Tidak terburu-buru tidak bisa. Wah, Kalau begitu cepat pergi saja, lebih baik punya 2 anak dalam 3 tahun, 1 kelahiran 10 anak. lalu kenapa kamu menangis? Aku menangis bukan karena sedih, tapi senang, menangis bahagia. Dasar bodoh. Penumpang yang akan naik China Airlines jam 423, silakan naik di gerbang 18. Aku pergi dulu. Kamu dan dia semoga baik-baik saja. Aku beritahu rahasia. Sebenarnya menurutku, orang yang benar-benar disukai Jiang Xiaokui adalah kamu. Hah?
Dia juga memblokir saya. Xiaokui, kemarilah. Apa kamu ke sini untuk meminta pohon harapan memberkatimu agar mendapat nilai sempurna dalam ujian? Guru, apakah ini pohon harapan? Benar. Ini adalah pohon tertua di sekolah kami, sangat keramat. Setiap sebelum ujian, selalu ada yang datang ke sini untuk berdoa. Saya tidak datang untuk melihat pohon. Saya datang untuk melihat pesawat. Biasanya ada banyak pesawat di sini. Tapi hari ini tidak ada satupun. Pesawat? Ngomong-ngomong soal itu, kemarin ada satu pesawat yang lepas landas dari sini, mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi pada pesawat itu setelahnya? Saat terbang, pesawat itu mengalami turbulensi dan kehilangan kontak dengan darat. Sekarang semua orang di pesawat itu belum ditemukan. Apa? Xiaokui, ada apa denganmu? Saya tidak apa-apa. Kamu duluan. Kamu pulang saja duluan. Saya ingin sendiri sebentar. Baiklah. Joye, bagaimana ini? Tolonglah pastikan dia selamat. Khawatir sekali padaku, ya? Kamu baik-baik saja? Pesawat itu mendarat dengan selamat. Aku baik-baik saja. Aku sudah memikirkannya. Dibandingkan dengan Australia, aku lebih suka Jiang Hai. Syukurlah kamu baik-baik saja. Takut sekali aku kenapa-kenapa. Ternyata kamu benar-benar menyukaiku. Siapa yang menyukaimu? Jangan terlalu narsis, ya. Harus berdoa agar Joye selamat. Ini bukannya suka padaku? Akan kubunuh kau. Memangnya kenapa? Xiaokui, aku baru lupa memberitahumu. Ini ada surat untukmu. Oh, terima kasih. Rincian pinjaman? Di usiamu yang masih muda, kamu sudah berani meminjam uang dengan bunga tinggi? Aku tidak meminjam. Aku hanya mencari tahu saja. Untuk apa kamu mencari tahu tentang ini? Kalau kamu kekurangan uang, cari cara yang benar. Kamu pikir aku mau? Ayahku gagal operasi terakhir kali. Kondisinya memburuk. Biaya pengobatan mencapai 200 juta rupiah. Dalam waktu sesingkat ini. Kemana aku harus mencari 200 juta rupiah? Sampai segitunya? Ambil ini. Setelah dipakai, kembalikan padaku. Kalau begitu, uang ini anggap saja aku pinjam darimu. Aku akan segera mengembalikannya padamu. Kamu setuju satu syaratku. Uang ini tidak perlu kamu kembalikan. Syarat apa? Besok sore datang ke tempat yang kutentukan. Nanti akan kuberitahu. Jiang Xiaokui. Siapa sebenarnya yang jadi kreditormu? Maafkan aku. Hari ini, aku membantu dia les privat. Tapi dia dengar akan ke kebun binatang, jadi dia bersikeras ikut. Kalau begitu, lain kali kita keluar berdua saja, ya? Tidak perlu, aku akan mengajaknya bermain. Kamu tidak perlu datang. Anjing jenis apa ini? Yang ini anjing penjilat. Lihat, mirip dia, bukan? Benar sekali. Diam. Ah, Pasangan yang sangat muda. Iya, Kami bukan. cepat pergi.
Kalau begitu, 200 juta rupiah itu tidak perlu kamu kembalikan padaku. Kamu sudah menemaniku seharian. Kenapa kamu begitu baik padaku? Karena kamu itu bodoh. Orang bodoh sepertimu, hanya aku yang bisa menjadi penyelamatmu. Kalau tidak, siapa lagi yang bisa mengurusmu? Jelas-jelas kamu yang lebih bodoh. Setiap kali ujian nilaimu jauh di bawahku, masih berani bilang aku bodoh. Lagi pula, siapa yang peduli kamu jadi penyelamatku? Membayar 200 juta rupiah untuk menemaniku sehari, siapa tahu niat jahat apa yang kamu miliki? Hei, apa aku orang seperti itu? Aku hanya ingin kamu menyenangkanku saja. Lihat, asalkan kamu patuh dan menurutiku, bukankah kamu bisa mendapatkan uang? Jadi, tidak perlu menjadi guru les itu pekerjaan rendahan. Ini bukan pekerjaan rendahan. Dasar sombong, seumur hidupku, tidak mungkin aku akur denganmu. Aku juga. Kakak, jangan marah lagi. Aku tidak marah. Xiao Tian, nanti kamu jangan sampai seperti kakak itu, paman yang menyebalkan itu. Tan Song, kamu datang ke Jianghai. Restoran barat ini aku yang punya. Dengar-dengar kamu akhir-akhir ini butuh uang. Jadi aku menyuruh orang untuk mempekerjakanmu. Tan Song, terima kasih ya. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu masih tetap baik seperti dulu. Tuan muda, apakah di tempat biasa? Ya. Aduh, Xiao Kui. Ini apa di wajahmu? Apa? Tidak ada apa-apa kok. Ada. Aku bantu lihat ya. Aduh. Xiao Kui, sakit sekali. Aku berdarah. Zhou Ye, kamu segera minta maaf kepada temanku. Kamu di belakangku menggoda pria lain, aku belum menyuruhmu minta maaf. Kamu sangat menikmati bersenang-senang dengan berbagai pria, bukan? Apa yang kamu katakan? Bisakah kamu tidak selalu sok tahu begini? Kamu tidak punya waktu untukku, tapi punya waktu bersama orang yang tidak jelas seperti ini. Satu saja tidak cukup untukmu. Duniaku bukan hanya kamu, aku juga punya keluarga, teman, cinta, dan persahabatan. Jika kamu bahkan tidak punya rasa hormat paling dasar terhadap orang-orang di sekitarku, maka kita benar-benar tidak perlu bersama. Aduh, Xiao Kui. Maafkan aku salah. Aku tidak sengaja. Aku hanya tidak tahan melihatmu. Begitu akrab dengan laki-laki lain. Ini menjijikan sekali. Siapa suruh kamu memukul duluan? Cepat lakukan. Xiao Kui. Wah, pasangan kampus. Apa? Kami bukan. Tertulis di sini, kalian adalah pasangan kampus yang tumbuh bersama sejak kecil. Tan Song, bukankah kamu bilang, kamu hanya memberikan foto kami untuk promosi restoran saja? Bagaimana bisa diunggah ke situs web pasangan? Sahabat masa kecil, pasangan paling serasi di Universitas Luojia. Pasangan paling serasi, pamer kemesraan sampai di internet, tapi masih bilang hanya teman. Tuan muda, jangan salahkan Xiao Kui. Ini semua salahku. Akulah yang mengganggu Xiao Kui. Xiao Kui hanya menganggapku seperti adiknya. Kalian jangan sampai marah karena urusanku. Kalau tidak, aku benar-benar akan merasa sangat bersalah. Dasar genit. Zhou Ye, kamu keterlaluan. Kamu masih membelanya. Zhou Ye, kita mungkin benar-benar tidak cocok. Apa katamu? Meskipun aku tidak suka Tan Song, tapi aku juga tidak mau bersama denganmu. Karena kamu selalu sangat sombong, tidak pernah memedulikan perasaan orang lain. Kamu punya harga dirimu, aku juga punya harga diriku. Kita memang pada dasarnya bukan orang yang sejalan. Zhou Ye, lepaskan aku. Aku menyukaimu. Aku menyukaimu, bahkan aku sendiri merasa aneh. Di mataku, hanya ada dirimu seorang. Aku ingin bersamamu, selamanya bersamamu. Tidak peduli kamu pergi ke sudut dunia manapun, aku akan mengejarmu. Jangan pedulikan dia. Ayo kita pergi. Tan Song, lebih baik kita bicarakan dengan pihak situs webnya untuk menurunkan fotonya. Tan Song, kamu menculikku? Maaf ya, Xiao Kui.
Untuk membalas dendam pada Joye, aku hanya bisa memanfaatkanku. Permusuhan apa yang kamu miliki dengan Joye? Kamu tahu, aku tumbuh besar bersama kakakku sejak kecil. Keluarga kami mendadak kaya karena penggusuran. Kakak pindah ke sekolah menengah elit. Awalnya kami pikir hidup akan membaik, tapi karena status kaya mendadak, dia masih dikucilkan, terutama setelah dia menyatakan perasaan pada tuan muda. Joye. Orang-orang itu menganggap dia tidak pantas menyukai tuan muda, mengolok-oloknya karena tidak tahu diri, dan setiap hari melakukan berbagai cara untuk menindasnya. Kakak saya akhirnya menderita depresi dan bunuh diri. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mencari orang-orang yang benar-benar melakukan intimidasi terhadap kakakmu? Jika tidak ada Joye, akankah hal-hal ini terjadi? Dia adalah akar kejahatan. Cukup singkirkan dia, dan semuanya akan selesai. Dia datang. Cepat sekali datangnya. Kau benar-benar penting baginya. Kakakku, kenapa tidak mendapatkan perlakuan seperti ini? Xiao Kui, Joye, cepat lari. lepaskan dia. Baiklah. Kau berdiri di sana tanpa bergerak dan biarkan aku memukulmu setengah jam. Untuk berduka cita atas kakakku yang sudah meninggal. Setelah amarahku mereda, aku akan melepaskannya. Kalau tidak... Baik. Aku berjanji padamu. Joye. Jangan menatapku seperti itu. Tutup matamu. Kenapa terlahir lebih mulia dari orang lain? Sedangkan aku, meskipun sudah menjadi orang kaya, tetap saja seperti anjing bagi kalian orang-orang seperti ini. Kau menyusahkan kakakku dan merebut Jiang Xiaokui. Hari ini aku akan memastikan kau masuk dengan berdiri dan keluar dengan terbaring. Joye, Joye, Joye. Kau tidak apa-apa, Joye. Zoye. Joye. Shen Yichuan, bagaimana Joye? Kenapa tidak bicara? Lei Yao, apa Joye ada di sini? Xiao Ye, dia sudah tiada. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak mungkin. Kami juga tidak menyangka. Zoye meninggal begitu saja. Di saat terakhirnya, dia masih memanggil namamu. Joye, bagaimana bisa kau meninggalkanku? Joye, aku tidak ingin kau mati, Zoye. Aduh, berisik sekali. Apa ini bukan waktunya orang tidur? Ahahaha, aduh. Zoye, aku tidak ingin kau mati. Kalau begitu, kita sudah berbaikan, kan? Kalau begitu, pesta ulang tahunku lusa, kau akan datang kan? Aku ingin memperkenalkanmu pada ibuku. Ibumu? Ayahku ada di luar negeri kali ini, kau hanya bisa bertemu ibuku dulu. Aku peringatkan kau, kau tidak boleh datang dengan tangan kosong, harus membawakanku hadiah ulang tahun. Dan harus berpakaian yang cantik. Kenapa kalian mendandaniku seperti ini? Kau adalah wanita pertama yang dibawa pulang oleh Zoye. Ibunya pasti akan menilaimu dengan tatapan yang paling ketat. Kau harus meninggalkan kesan yang baik. Dan karaktermu hari ini adalah putri dari keluarga kaya. Jangan sampai terbongkar. Apa? Aku tidak mau. Ingat, kamu adalah putri dari grup hiburan Sengsi. Selamat ulang tahun.
Ini adalah mobil balap terbaru yang selalu kamu inginkan. Lukisan cat minyak karya Pissarro, pelukis impresionis Prancis, sudah kutaruh di kamarmu. Bagaimana denganmu? Aku lupa. Kamu bahkan tidak membawa hadiah. Nona, sebaiknya kamu pergi saja. Jangan begitu. Bu, dia tamuku. Sangat penting. Kalau begitu, ayahmu bekerja. Sebagai apa? Ayahku adalah... Beliau adalah ketua grup hiburan Shengxi. Shengxi? Aku sudah sering mendengar tentangnya. Karena dia adalah putri dari keluarga kaya, pasti dia menguasai 1 atau 2 alat musik kan? Nona Jiang. Bagaimana kalau kamu memainkan 1 lagu biola untuk kami? Bu. Beberapa orang yang tidak tahu diri selalu berfantasi untuk naik status dengan menempel pada keluarga kaya dan menjadi kaya mendadak. Sungguh konyol. Lapisan bawah akan selalu di bawah, tidak akan bisa berubah seumur hidup. Jika kamu tidak bisa memainkannya, maka segera pergi. Aku akan memainkannya. Apakah ini lelucon? Wanita sombong. Saat kamu memuja kekayaan, bersorak untuk ketenaran dan keuntungan, mohon jangan tanyakan kemana telah pergi burung kenari yang dulu bernyanyi. Karena suaranya sudah kering dan serak, demi kebebasan, demi martabat, demi hilangnya jiwa yang bersih. Standar menilai seseorang jika hanya melihat pakaian apa yang dia kenakan, mobil apa yang dia kendarai, atau dari keluarga mana dia berasal. Aku memang bukan putri dari keluarga kaya. Saya hanyalah seorang mahasiswa miskin biasa. Lagu biola yang saya bisa hanya lagu ini saja. Tapi memangnya kenapa? Jiwaku tidak lebih rendah dari siapapun yang ada di sini. Zhou Ye, lihat siapa yang sudah kamu bawa ke rumah ini. Dia sama sekali bukan putri dari keluarga kaya. Bu, saya sama sekali tidak peduli siapa dia sebenarnya. Saya memang menyukainya. Bibi, tolong jangan begini. Bibi, tolong jangan seperti ini. Ini urusan keluarga kami, keluarga Zhou, dan kau tidak punya hak untuk ikut campur. Pergi sana. Ayo. Kau tidak perlu peduli apa kata ibuku. Aku ingin bersama siapa, aku sendiri yang memutuskan. Apa ini? Ini hadiah ulang tahun yang ingin aku berikan padamu. Bukankah ini skateboard yang kita temui pertama kali? Katamu kau bahkan sudah lupa. Terima kasih. Aku sangat senang. Sebuah model kecil yang kubuat seadanya, ternyata bisa membuatnya sebahagia ini. Sudah larut malam. Aku harus pergi bekerja malam ini. Bu, kenapa ibu membawaku ke sini di tengah malam? Xiao Kui. Bibi. Zhou Ye, ini tunanganmu. Nona muda dari keluarga Bai. Nona Bai Lu Oying. Bu, apa ibu bercanda? Aku tidak bercanda. Aku dan orang tua keluarga Bai sudah bertukar surat pertunangan. Begitu kita memilih hari baik, kita bisa segera mengadakan pernikahan kalian. Bu, bisakah ibu tidak setiap hari mencoba menjodoh-jodohkan orang sembarangan? Mereka seharusnya tidak akan mengejar kita lagi. Aku beritahu kamu, ibuku menjodohkanku, aku sama sekali tidak tahu menahu. Tunangan itu, aku bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Kamu jangan. Kenapa kamu ikut aku keluar? Aku juga ingin bertanya padamu, kenapa kamu menarikku keluar? Aduh, aku tidak membawa ponsel. Pesan taksi untuk mengantarku pulang. Aku juga tidak punya ponsel. Pulanglah sendiri. Aku beritahu kamu, setelah kamu menyeretku keluar sejauh ini, kakiku sudah seperti mau copot. Jika kamu tidak memesan taksi untuk mengantarku pulang, buka, kamu gendong aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Monyet betina besar. Tidak kusangka, kamu ternyata cukup polos ya.
Hanya digigit sedikit telinganya, wajahnya langsung memerah. Joye bilang dia menyukaiku, pada akhirnya dia malah kabur dengan tunangannya. Seperti sedang syuting film romantis saja. Jiang Xiaokui, kenapa kamu tidak mengangkat panggilanku? Joye, akhirnya aku menemukanmu. Monyet betina besar, kedatanganmu tepat sekali. Aku ingin membatalkan pertunangan kita. Berani-beraninya masih memanggilku monyet betina besar. Siapa yang semalam hanya digigit sedikit telinganya, wajahnya itu langsung memerah seperti pantat monyet menggigit telinga. Hei, perhatikan ucapanmu ya. Nona ini datang hari ini hanya ingin memberitahumu, cepatlah beradaptasi dan segera jatuh cinta padaku. Siapa juga yang mau sama kamu? Hei, jangan pukul wanita. Kapan aku memukul wanita? Kalian pergi dulu. Baik. Kamu pelayan hotel yang kemarin kan? Kebetulan sekali. Kalau begitu pas temani aku berbelanja, ayo. Menurutmu yang ini bagus tidak? Menurutmu apakah Joye akan menyukainya? Aku juga tidak tahu. Kamu sudah mengenalnya lebih lama. Menurutmu, Joye suka gadis yang seperti apa? Menurutku, dia tidak suka gadis seluruh dunia. Yang paling dia sukai adalah dirinya sendiri. Benarkah? Kalau begitu, aku harus merebut hatinya. Bisakah kamu membantuku? Agar Joye cepat jatuh cinta padaku. Semua ini aku pilihkan untukmu. Jangan sungkan. Jadi, tadi malam aku dengannya, tidak terjadi apa-apa. Aku tidak akan menikahinya. Apa kamu mendengarkan aku bicara? Aku hari ini bersama Lu Oying, bersama sepanjang hari. Aku menemukan dia sebenarnya orang yang sangat baik. Cantik, kaya, dan tubuhnya juga bagus. Sifatnya juga cukup cocok denganmu. Menurutku kalian sangat serasi. Apa yang kamu bicarakan? Apa ini? Diberikan oleh Lu Oying. Hanya beberapa baju sudah menyogokmu. Kalau kamu mau baju, aku juga bisa membelikannya untukmu, kan? Intinya bukan itu. Intinya adalah kamu dan Bai Luoying sangat serasi. Bagaimanapun juga, kita tidak mungkin bersama. Ibumu juga sangat menyukainya. Kalian pacaran saja yang baik. Kamu serius mau aku pacaran dengannya? Ya, Bai Luoying, ayo kita pacaran. Joye, kopi ini enak sekali. Coba rasakan. Tidak usah, aku tidak ingin minum sekarang. Cicipi sedikit saja. Aku sungguh tidak ingin minum. Baiklah. Apa zodiakmu? Beritahu aku dong. Aku mau lihat seberapa cocok kita berdua. Aku tidak mengerti hal-hal seperti itu. Bukankah kamu bilang, Bu berkencan denganku? Kenapa apapun yang kulakukan kamu tidak mau bekerja sama? Maaf. Terima kasih sudah menemaniku keluar hari ini. Tidak perlu berterima kasih. Dulu kamu juga pernah menemaniku seperti ini. Xiaokui. Kebetulan sekali, kalian juga keluar jalan-jalan. Lihat kita duduk bersama seperti ini, seolah dua pasang kekasih sedang berkencan. Jangan bicara omong kosong. Di rumah keluargaku yang di gunung, ada sebuah villa liburan, bisa berendam air panas. Kalian berdua, datanglah besok. Kami lebih baik tidak jadi pengganggu. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Zoe, apakah kamu mesti menyukai Jiang Xiaokui? Jika kamu benar-benar mau bersamaku, buktikan padaku bahwa di hatimu tidak ada orang lain. Berikan aku rasa aman yang paling mendasar. Kalau tidak, kita putus. Baik. Akan kubuktikan padamu. Xiaokui, kenapa kamu terlihat lemas? Tidak. Aku hanya berpikir, villa kamu besar sekali. Sejak aku melihat mereka berciuman, sejak saat itu, sepertinya aku tidak bisa lagi merasa senang. Kenapa aku merasa sangat sedih? Xiaokui,
Zhou Xiao Kui pingsan di pemandian air panas. Aku tidak bisa menggendongnya. Mungkin terlalu lama berendam di pemandian air panas. Aku akan mengantarnya kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Ayo, minumlah sedikit air. Di mana Luo Ying? Sepertinya di kamar sebelah. Kamu mau mencari mereka? Aku bisa mendobrak pintu mereka, menghentikan mereka. Kenapa aku harus menghentikan mereka? Sejak kamu datang ke sini, kamu terlihat seperti ingin menangis. Ibuku bilang dia ingin aku menikah sedikit lebih lambat. Tapi jika itu keinginanmu, kita bisa mendaftar pernikahan lebih cepat. Menurutmu, apakah kita benar-benar cocok? Apa maksudmu? Aku hanya ingin menikah dengan orang yang aku cintai. Kamu masih tidak menyukaiku? Di matamu, apakah aku tidak memiliki daya tarik sama sekali? Aku tidak percaya. Kamu tidak memiliki perasaan sedikit pun kepadaku. Kenakan? Aku sudah seperti ini? Kamu masih tidak merasakan apa-apa padaku? Tidak. Benar juga. Pria memang suka yang sama-sama terlihat. Jika aku sepenuhnya telanjang di depanmu begini, memang tidak ada daya tariknya. Jadi katakan, kamu suka stocking jaring hitam atau pakaian dalam seksi? Dengarkan aku. Aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar. Luo Ying, dengarkan aku. Maafkan aku, seharusnya aku tidak impulsif untuk mengajakmu berkencan. Meskipun ada sesaat aku ingin benar-benar berusaha bersamamu, tapi aku benar-benar tidak bisa. Maafkan aku masih tidak bisa melupakannya. Zhou, kau rendahan. Yang kupikirkan barusan, semuanya tentang Jiang Xiaokui. Aku tidak tahu mengapa dia bisa bersama dengan Shen Yichuan. Apa yang akan mereka lakukan? Cukup, jangan bicara lagi. Suara apa itu? Sepertinya berasal dari kamar Zhou Ye. Zhou tidak akan memukul Luo Ying kan? Aku akan memeriksanya. Kau rendahan. Luo Ying. Luo Ying. Maaf, saya mengganggu. Kenapa kamu masih menyukai Jiang Xiaokui? Saat aku memberitahunya bahwa kami berpacaran, dia bahkan tertawa dan memberi selamat kepadaku. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Apa kamu baik-baik saja dengan itu? Kamu benar-benar bajingan? Tidak bisa tidur. Sepanjang malam tidak bisa tidur. Kamu sudah bangun sepagi ini, ya? Saya bangun lalu langsung beraktivitas. Oh. Itu, saya pergi dulu ya. Apa kamu tidak pergi bersama Zhou? Oh, tidak. Dia itu pemalu. Tadi malam, dia jelas memelukku begitu erat. Tidak kusangka, pagi-pagi sekali ini, dia merasa malu. Dia langsung kabur. Benar-benar. Kalau begitu saya pergi bersama Shen Yichuan. Baiklah. Shen Yichuan, apakah kamu akan sangat canggung jika melihat orang lain bermesraan? Apakah kamu akan merasa tidak nyaman? Apakah kamu akan merasa sangat tidak enak badan? Apakah semua orang juga begitu? Tergantung orangnya. Mungkin karena orang yang kamu lihat adalah Zhou, makanya kamu merasa begitu sedih. Aku tidak sedih kok. Aku senang sekali. Jika ingin menangis, menangislah. Aku sama sekali tidak sedih. Xiaokui. Hei, kenapa kamu pura-pura tidak melihatku? Aku tidak. Apa kamu masih marah padaku?
Baiklah, aku akan berterus terang padamu. Sebenarnya hari itu aku dengan Joye tidak terjadi apa-apa. Dia punya selera yang buruk sekali. Aku sudah telanjang di depannya, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Dia bahkan bilang padaku, kalau dia tidak bisa melupakanmu. Dia bilang begitu padamu? Ya, lagi pula aku sudah menyuruh keluargaku membatalkan pertunangan dengan keluarga Joe. Kalian berdua baik-baik saja ya. Tapi, kamu harus sedikit hati-hati. Mungkin dia tidak bisa diranjang. Aku pergi dulu. Kenapa kamu membawaku ke rumahmu? Bukankah kamu bilang lantai atas rumahmu sedang direnovasi, terlalu bising untuk belajar? Sebelum ujian akhir semester, kamu tinggal saja di rumahku. Oh. Lalu, ibumu? Dia sedang pergi dinas ke Los Angeles. Tidak akan kembali dalam waktu dekat. Tuan muda, kediaman Zhou bukan tempat sembarangan orang bisa tinggal. Bibi Wang, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah pensiun? Sebelum Nyonya pergi ke luar negeri, beliau secara khusus menyuruh orang menjemput saya kembali untuk merapikan kediaman Zhou. Tuan muda, jika kamu harus meminta Nona Jiang tinggal di rumah ini, saya tidak akan mempersulitnya. Biarkan dia menjadi pelayan rumah kita. Pelayan? Bagaimana bisa Xiao Kui menjadi pelayan? Jika ingin mendapatkan hak untuk makan dan tinggal di sini, bukan harus melakukan pekerjaan yang sesuai. Apakah generasi muda sekarang, semuanya adalah benalu yang suka hidup enak tanpa bekerja? Bahkan tidak mau melakukan sedikit pun pekerjaan ini? Memang tidak pantas bagi saya untuk tinggal dan makan gratis di rumahmu. Jika harus tinggal di sini, menjadi pelayan adalah cara yang lebih sesuai. Karena kamu sudah setuju, mulai sekarang, kamu adalah pelayan pribadi Tuan Muda. Ikut saya. Jangan berpikir kamu adalah teman Tuan Muda. Buka kamu bisa mendapatkan perlakuan istimewa. Bangun pukul 6 pagi, pukul 7 membuat sarapan, pukul 8, bersihkan lantai di pintu masuk, sampai bersih. Setelah pulang kuliah, langsung kembali ke sini dan bekerja. Selain itu, mulai besok, setiap pagi, kamu yang harus membangunkan Tuan Muda. Dengar tidak? Saya? Zhou Ye, bangun. Tuan Muda, bangun. Kamu akan terlambat ke sekolah. Kenapa tidur seperti orang mati? Bulu matamu lumayan panjang juga. Lepaskan aku, dasar mesum. Kenapa kalau membangunkan orang harus galak begitu? Tidak bisa lebih lembut sedikit? Apa kamu pura-pura tidur? Aku tidak. Aku sedang bermimpi. Kamu pasti bermimpi yang tidak senonoh, bajingan. Bagaimana mungkin mimpi bisa aku kendalikan? Kenapa pipimu merah? Siapa yang pipinya merah? Cepat pergi dari sini. Nanti malam jam 12, aku akan ke kamarmu mencarimu. Dasar mesum Zhou Ye. Bu, apa dia mencariku selarut ini? Mungkin aku pura-pura tidur saja. Tidak bisa? Sekarang aku adalah pelayannya. Dia pasti punya kunci kamarku. Kalau begitu, sekarang aku bicara baik-baik dengannya. Dia pasti mengerti, kan? Atau aku langsung laporkannya atas pelecehan seksual di tempat kerja saja? Tidak. Semua tidak berhasil. Dasar bodoh. Mungkin aku kembali ke sekolah saja. Kenapa lambat sekali? Zhou Ye, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Aduh, jangan banyak bicara. Cepat keluar. Kamu mencariku selarut ini hanya untuk mengajakku melihat bintang? Arahnya sudah benar. Kenapa tidak pas ya? Aku memang sangat bodoh, terlalu banyak berpikir, tidak tahu sedang apa. Kenapa kamu tertawa? Akan segera siap? Sudah siap? Ayo cepat lihat. Itu hujan meteor, indah sekali. Tapi hal-hal indah selalu sebentar saja, langsung menghilang.
Seandainya aku bisa menahannya. Tangkap saja kan beres? Kalung meteor ini aku pesankan khusus untukmu. Jiang Xiaokui, mari kita berpacaran secara resmi. Baik, Kamu setuju? kita bisa coba. Kenapa dia tinggal di rumah? Nyonya, Nona Jiang adalah pelayan di rumah ini. Bibi Wang, aku memintamu kembali untuk membantuku mengusir wanita-wanita tidak benar ini, bukan agar kamu membawa mereka ke rumah. Bibi Zhou, tolong jaga ucapanmu. Ayahmu tunarungu, pekerjaannya memperbaiki sepatu. Dan biasanya dia berjualan di pinggir pasar Desheng. Kakekmu adalah buruh tani, paman besarmu adalah buruh bangunan, sepupumu adalah dokter. Apa yang ingin kamu lakukan? Hanya dengan satu perintah dariku, aku bisa membuat semua keluargamu kehilangan pekerjaan. Demi keluargamu dan teman-temanmu, aku harap kamu setelah ini tidak lagi mengganggu Xiao Ye. Dasar kamu manusia busuk. Telepon Xiao Ye. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Xiao Ye, mari kita putus. Kita baru saja bersama, kenapa engkau mencampakkanku? Maaf, aku menyesal. Aku mengiyakanmu karena dorongan sesaat, tetapi setelah kupikirkan baik-baik, aku tetap tidak ingin bersamamu. Apa ibuku mengatakan sesuatu padamu? Ini bukan masalah orang lain, ini masalahku. Apa kau tidak punya perasaan sama sekali padaku? Tidak, aku tidak pernah menyukaimu. Aku mohon padamu, jangan mencariku lagi nanti. Zoe, selamat tinggal. Xiaokui cuti, kau tahu? Apa peduliku? Jangan minum lagi. Kita sudah tidak bisa menghubunginya selama seminggu. Itu bagus sekali. Bagaimanapun aku tidak ingin melihatnya lagi. Xiaokui, bukankah kau mahasiswa Universitas Luojia? Kenapa kau datang bekerja di penginapan kecil kami? Aku cuti setahun untuk mengumpulkan biaya kuliah, dan kembali kuliah tahun depan. Setelah setahun, Zhou Ye akan melupakanku, dan menemukan orang yang lebih disukainya. Wah, kalungku. Mahasiswa dari Universitas Bangsawan, bagaimana mungkin datang bekerja di tempat sekecil ini? Jangan membual. Kalung ini, anggap saja engkau memberikannya padaku sebagai penghormatan. Kembalikan padaku. Berhenti. Xiaokui, akhirnya aku menemukanmu. Ini bukan yang ada di berita, Tuan Muda Sulung keluarga Shen, kan? Dan, ada Tuan Muda keluarga Lei juga. Kembalikan padaku. Ini untukmu. Maafkan kami. Kami tidak mengenali Anda yang terhormat. Mohon kemurahan hati Anda, jangan salahkan kami. Xiaokui, masalah keluargamu, ayahku sudah berbicara dengan Bibi Zhou. Dia berjanji tidak akan menyentuh keluargamu. Xiaokui, pulanglah bersama kami. Aku baik-baik saja di sini. Xiaokui, ada yang ingin kukatakan padamu? Apa? Kamu baik-baik saja belakangan ini? Jiang Xiaokui, aku benar-benar kecewa padamu. Setiap kali kita punya masalah, hal pertama yang kamu lakukan adalah meninggalkanku. Bagimu, entah itu Shen Yichuan atau Bai Luoying, mereka lebih penting daripada aku. Benar? Bukan begitu. Aku
Aku tidak punya keberanian untuk meninggalkan segalanya dan pergi bersamamu. Aku terlalu sedikit memiliki, dan kamu adalah satu-satunya yang bisa kulepaskan. Aku benar-benar muak. Aku tidak ingin terus mengejarmu lagi. Cukup sampai di sini saja? Zoe, apa kamu benar-benar akan putus dengan Xiao Kui? Memangnya kenapa? Kalau begitu aku bisa mengejar Xiao Kui sekarang? Sebenarnya, perasaanku pada Xiao Kui selama ini lebih dari sekadar pertemanan. Karena kalian sudah putus, aku bisa bersamanya sekarang. Terserah kamu. Zoe, dengan begini aku tidak kalah darimu, tapi kalah darinya. Meskipun dulu aku pernah menyukaimu, tapi sekarang aku tidak bisa lagi dengan tulus menyerahkan hatiku padamu. Maaf. Aku sudah menduga kamu akan menolakku. Kalau begitu, turunlah dari mobil. Di sini, ini kan jalan raya, tidak ada taksi yang lewat. Siapa suruh kamu tidak mau denganku? Cepat, cepat, turunlah. Ini Nona, sendirian saja? Bu jalan-jalan bersama? narsis.